jihad itu ternyata berbagai variasi dan tingkatan. Ya, bentuknya juga variasi, tingkatannya juga variasi. Itu satu. Yang kedua, bahwa jihad itu ya sebagaimana pernah dikemukakan tidak disebut jihad ya kalau kemudian tidak sampai seperti tadi, tidak sampai potensinya dikeluarkan. Jadi jihad itu pada penekannya adalah pengeluarkan berbagai macam potensi. Jadi kalau jihad fisabilillah berarti segala potensi yang ia miliki dia berikan, dia belanjakan di jalan Allah. Jalan Allah pun bermacam-macam. Jika itu syariat maka itu adalah sabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Soleh masih akan melanjutkan kajiannya seperti dari Jumat yang lalu, yaitu tentang keutamaan berjihad bagian kedua. Dan sebelum kita mengawali kajian pada sore hari ini, mari kita buka saja kajian sore hari ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Tafadhol Pak Ustaz untuk menyampaikan materinya. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali lewat dunia maya dalam rangka mengkaji kembali, melanjutkan kajian kita, mengkaji kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan hadis-hadisnya. Perlu dikemukakan bahwa jihad fi sabilillah, sekali lagi fi sabilillah, berulang-ulang saya kemukakan agar supaya bisa memahami, supaya bisa ingat bahwa sabilillah di jalan Allah. Jalan Allah itu banyak ya. Syariat Islam ini jalan-jalannya banyak sehingga dikumpulkan menjadi subulus salam ya, jalan-jalan keselamatan, jalan-jalan kedamaian. Subulus salam itu terangkum atau dirangkum menjadi surat. Demikian yang dapat dipahami. Nah, pada kesempatan ini ketika kita bicara tentang sabilillah, maka gambaran kita tidak hanya perang, tetapi nanti kita akan bahas dalam hadis-hadis ini seperti apa sabilillah ya. Taib. Kita lanjutkan pada hadis keempat dalam bab ini tentang keutamaan jihad ini. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairum minad dunya wa ma fiha. Muttafaqun alaih. Sungguh perjalanan pada waktu pagi di jalan Allah atau pada waktu sore itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Muttafaqun alaih. Jadi ini perjalanan ya, perjalanan di jalan Allah. Kalau diilustrasikan pertama yang gampang, langsung benak kita memahami, oh ini perjalanan ketika peperangan. Ketika peperangan kita berjalan dari satu titik ke titik yang lain di pagi hari, atau dari titik yang berbeda ke titik berikutnya itu di sore hari misalnya, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu gambarannya kalau kita memahami sabilillah itu apa? Sabilillah itu perang. Tapi kalau sabilillah itu misalnya, kalau sekarang justru malah bisa jadi itu ya, satuan pengaman ya, satuan pengamanan atau satpam, security gitu kan. Sekiranya mengerti dan diniatkan untuk menjaga masyarakat karena Allah Subhanahu wa taala, ya seperti itu. Jadi nanti dalam bahasa hadis atau dalam literatur itu disebut dengan ribaut, Pak.
Ya, insya Allah nanti akan kita lihat. Nah, maka oleh sebab itu jaga di pemukiman misalnya di pagi hari, di siang hari, atau di sore-sore hari, maka ngapain itu kan dibayar. Nah, itu kan persoalannya di situ. Sesungguhnya kalau diniatkan sekali lagi niat agar kedamaian, keamanan terwujud di kampung tersebut, di komplek tersebut, fi hadzal hayy, di komplek tersebut, atau fi hadhihi qaryah, ya, maka bisa masuk ke dalam masalah ini, gitu ya. Maka oleh sebab itu nanti kenapa para sahabat begitu antusias kalau bahasa kita yang sederhana, kalau dapat giliran jaga malam itu ada istilahnya jaga malam itu, ada istilahnya apa? Ribat. Iya, ribat ya, dalam bahasa ini ribat. Tapi kalau jaga malam itu kan masyarakat suka kebagian itu. Oh, pos ronda. Ronda maksudnya. Jadi ronda sesungguhnya kalau dimaknai dengan syariat, masya Allah. Memang di pesantren-pesantren tertentu ribat itu dibagi biasanya antara santri ya, atau kalau pesantrennya itu gabung dengan masyarakat, maka atau kompleknya gabung dengan masyarakat, maka digilir antara santri dengan dengan masyarakat gitu ya. Bahkan di antara para pengajarnya juga, ustadz-ustadznya juga ada yang terlibat. Tapi biasanya karena memang ustadz itu harus mengkaji kitab, harus macam-macam gitu kan, biasanya mereka diberi rukhsah. Tapi sekali lagi ada ustadz yang nggak mau dikasih rukhsah. Masa saya untuk mendapatkan kebaikan begitu bagusnya, masa saya dikecualikan lah gitu ya. Ini menarik sekali. Jadi ada ustadz itu sudah dikasih rukhsah nggak mau, enggak, saya mau jaga malam gitu. Lah ustadz kan harus ngajar besok, ya ngajar besok. Sekarang masih bisa gitu. Nah, oke, baik. Jadi ini menunjukkan bahwa pahala di sorga yang diberikan kepada mujahid atas jihadnya pada waktu pagi dan sore itu lebih baik daripada dunia dan isinya seluruhnya. Hal itu karena dunia adalah negeri fana gitu, sementara akhirat adalah negeri keabadian, itu salah satunya. Maka ya, siapa yang mendapatkan rahmat Allah dari satu amalan yang dinyatakan sebagai syariat, maka dia akan abadi gitu loh. Nah ini ya. Jadi maka oleh sebab itu orang-orang terdahulu itu berpikirnya bagaimana mereka mampu meraih ya apa istilahnya modal untuk hidup abadi nanti, bukan hidup abadi di dunia tapi hidup abadi nanti di sana. Yang dimaksud hidup di sana, hidup abadi adalah hidup dalam kebahagiaan gitu ya. Karena kalau hidup tapi kemudian disiksa tiap waktu, naudzubillahi min dzalik, ya tentu tidak diinginkan. Meskipun nanti ada orang enggak peduli, saya pokoknya ibadahlah kepada Allah, mau nanti pada akhirnya bahagia atau enggak terserah. Saya tidak tahu persis pemahaman semacam itu. Yang saya maksudkan tidak tahu persis itu, orang yang mengatakan seperti itu seperti apa sih benaknya, kan gitu. Karena persoalannya dalam komunikasi itu kadang kita hanya mampu memahami dari ucapannya, tidak memahami dari latar belakangnya itu. Ternyata memang di antara mereka, ya saya tidak melihat bahagia atau tidaknya nanti, tapi yang saya lihat bagaimana saya meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi masa iya kalau sudah dapat ridho Allah kemudian dia disiksa. Nah, tapi nanti ada logika yang menarik di situ. Maka di antara mereka ada yang menyatakan, aku enggak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah ridho, kan gitu. Itu bisa jadi sekali lagi, karena saya belum meneliti lebih jauh. Bisa jadi itu bukan statement keagamaan, tapi itu adalah statement pemahaman, bisa jadi ya. Tapi pemahaman itu tidak sederhana, begitu banyak argumentasi yang bisa dikemukakan, sehingga nanti dia ilustrasikan bagaimana orang yang hidup di dunia, gitu kan. Orang yang hidup di dunia, kaya miskin gak jadi masalah buat dia. Ya, mau kaya mau misalnya, yang penting saya bisa ibadah pada Allah, bisa bahagia, itu aja pikirnya sederhana. Ada orang menikmati betul kenikmatannya itu. Padahal dia orang sederhana. Sederhananya yang saya maksudkan adalah tidak kaya gitu. Tapi dibanding orang kaya malah dia yang lebih bahagia gitu. Masya Allah, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, makan sederhana apa adanya, tapi penuh dengan kesyukuran, Masya Allah. Ya, nah ini maka sebab itu saya kira itu ada di antara mereka yang menggunakan fakta
fakta di dunia gitu kan, mendorong kepada satu pemahaman. Faktanya juga yang bahagia itu bukan hanya orang kaya, bahkan orang miskin sekalipun dia punya hak untuk bahagia, dia bilang. Nah, maka begitu juga nanti dia bilang, ya tidak harus itu, yang penting tadi intinya apa? Kebahagiaan itu didapat, ya. Kalau dalam bahasa mereka yang penting saya dapat ridho Allah gitu. Baik. Oke. Tapi ini sebagai pemahaman, ya, hiasan tambahan lah, aksesoris gitu loh, ya, aksesoris pemahaman. Tapi yang jelas ini bahwa perjalanan di pagi hari dan di sore hari fi sabilillah, ya, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalam dunia. Itu hadis keempat. Amma al-hadis al-khamis, hadis yang kelima, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Ata rajulun berarti yang datang seorang lelaki kepada Rasulullah, atau didatangkan seorang lelaki. Kalau ata dia berarti datang kepada Rasulullah. Tapi kalau dibacanya ata rajulan Rasulullah, berarti Rasulullah yang datang kepada orang itu. Tapi ini ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian si lelaki tadi bertanya, ayyun nasi afdal, manusia mana yang paling utama? Berarti ya boleh pertanyaan menarik sekali. Siapa orang yang paling utama? Begitu yang bisa kita tangkap pemahamannya. Qala, Nabi menjawab, mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Kalau lihat dari sisi bahasanya berarti mukminun, seorang mukmin mana saja dia, kan begitu ya. Mukminun, seorang mukmin, ya, yujahidu yang senantiasa berjihad, binafsihi dengan harta, dengan jiwanya, wa malihi dan hartanya, fi sabilillah di jalan Allah. Kenapa saya menggunakan yujahidu dimaknai apa tadi? Yang senantiasa berjihad gitu ya. Karena bisa saja mukminun, karena ada yang senantiasa berjihad, ada yang telah berjihad. Jahada, ya gitu ya, yujahidu. Kalau misalnya jahada mukminun alladzi jahada binafsi, kan bisa saja begitu. Tetapi berarti itu memang dia setelah berjihad. Tapi di sini makanya yujahidu diterjemahkannya menjadi apa tadi? Senantiasa, terus menerus gitu ya, bersungguh-sungguh. Tetapi karena judulnya memang al-jihad bima'ana ya jihad, maka yujahidu bersungguh-sungguh alias berjihad bahasa kita. Seringkali kalau kita mengatakan jihad, orang kemudian bisa langsung aja ke perang gitu kan. Makanya ketika nyebut jihad jadi masalah. Padahal pengertiannya juga, makanya ada makom-makomnya. Mana bermakna itu perang, qital, ya. Mana bermakna kalau kita kesungguhan, gitu loh. Itu persoalannya, karena seringkali jadi bahasa itu bisa dipahami berdasarkan latar belakang si penerima. Ya, dalam ilmu komunikasi kan begitu, sangat tergantung. Jadi yang mengerti maksudnya ada si pengucap, tapi yang menerima bisa salah paham gitu ya. Baik itu misalnya di dalam filsafat bahasa ataupun dalam ilmu komunikasi seperti itu. Nah, oke, baik. Jadi orang yang paling baik itu adalah seorang mukmin, gitu ya. Sekali lagi, mukminun berarti seorang mukmin, ya. Mukmin yang siapapun, nggak disebut yang bagaimana lagi, tapi yang jelas mukmin manapun yang senantiasa bersungguh-sungguh dengan dirinya, dengan jiwanya dan hartanya fi sabilillah. Bisa dimaknai perang memang, tapi tidak satu-satunya, gitu ya pemahamannya. Qala, kemudian si rajul tadi berkata lagi, thumma man, kemudian siapa lagi? Qala, Nabi menjawab, mu'minun fi sya'bin minasyi'ab ya'budullaha wa yada'un nas min syarrihi, muttafaqun alaih. Ya, yang kedua adalah seorang mukmin yang menyendiri di tempat yang sepi. Sya'bin itu apa ya? Lembah. Ya, sya'bin ya lembah lah, ya, tempat yang sepi.
minasyi'ab, dari tempat-tempat yang sepi lainnya gitu ya. Ya'budullaha, mereka dia mengibadahi Allah dan menjauhi manusia. Menjauhi manusia itu kemudian banyak pensyarah menjelaskan bahwa menjauhi manusia karena menjauhi kejahatannya gitu loh ya. Kalau min syarrihi, penjelasannya di situ, karena kejelekannya atau kejahatan, maka dia dikenal dengan orang yang ujlah, menyendiri. Dulu ada uzlah, ada tadi ini disebut dengan hadis ini menyatakan mukminun fi sya'bin minasyi'ab. Jadi dari sini kita nggak boleh apa istilahnya ya, berburuk sangka kepada orang-orang yang masih bertahan. Saya hidup di hutan. Bahkan dia bahagia hidup di hutan sendirian, satu keluarga gitu. Ada yang hidup sendirian, sendiri di hutan ya. Itu saya lihat di daerah Subang itu, belakangan ada seorang ibu-ibu Masya Allah di hutan sendirian, Masya Allah. Ya tadi menghindari, dan Masya Allah ya, ada orang-orang semacam itu. Artinya dia tetap baik sangka kepada Allah. Nah ya, jadi ini. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini jelas ya, sebagaimana kita pernah memahami tentang bab mengasingkan diri ini, kemudian juga tentang keutamaan jihad fi sabilillah. Jadi dinyatakan sebagai afdalul yakni ayyun nasi afdal. Ya, ini tadi mukminun yujahidu bi nafsi wa malihi fi sabilillah. Nah, tetapi kemudian ini kita kalau mau mengadu-ngadu hadis ini juga bisa dianggap bertentangan dengan yang lain kalau mau ngadu-ngadu gitu kan. Tetapi begini, tiap kita memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki kemampuan berbeda, memiliki potensi yang berbeda, memiliki nilai rasa hidup juga berbeda. Ada orang merasa bahagia hidup seperti tadi sendirian, tapi ada orang yang tidak bisa merasakan kehidupan kecuali bersosialisasi, bermasyarakat. Nah, jadi kalau seperti itu memahaminya, berarti hadis ini tidak harus diadu-adu dengan hadis yang lain gitu ya, karena memang kajian yang sebelumnya itu menunjukkan seperti itu. Sering dibentrok-bentrokkan itu, sering terjadi bentrok-bentrok itu karena hadis untuk si A, kemudian ada hadis untuk si B dengan khalfiyah latar belakang yang berbeda, kemudian dianggap sama, bahwa hadis itu sama-sama untuk seseorang gitu loh ya. Nah, padahal Nabi lebih mengetahui khalfiyah latar belakang si penanya, sahabat yang bertanya. Maka jawabannya kadang menurut pemahaman kita berbeda, kalau enggan mengatakan bertentangan, kan begitu. Padahal ternyata setelah dijama' bisa dipahami, dua-duanya bisa diamalkan, karena memang hadis pertama ini gambarannya diwakili oleh si A, hadis yang kedua ditunjukkan kepada orang seperti si B, begitu ya. Nah, ini baik, ini hadis yang kelima. Jadi oleh sebab itu orang yang senantiasa berjihad dengan jiwa dan hartanya, kemudian seorang mukmin yang beribadah kepada Allah di tempat yang sepi ya, dan menjauhi kejahatan manusia. Pernah saya kemukakan bahwa hal yang seperti ini hal yang seperti ini harus dipahami dengan tadi ya, dengan luas, sehingga tidak menjadi sempit. Pemahaman kita tidak mewakili seluruh syariat Islam. Pemahaman kita adalah satu titik dari sekian banyak titik-titik yang banyak, begitu maksudnya ya. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Hadis as-salis ya, hadis yang ke-6. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha war rauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ini menarik sekali. Nanti begini redaksinya ya. Jadi ribatu yaumin, ribat disebut dengan berjaga-jaga di garis depan di jalan Allah. Ya, bahasa kita berarti kalau bisa dimaknai sederhana,
ronda, tapi memang yang pas itu memang berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga itu bisa ronda, bisa juga berjaga-jaga di perbatasan, bisa juga berjaga-jaga di pos keamanan, kan begitu ya. Tapi di sini kalau kita lihat ribatu yaumin, berjaga-jaga satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya. Kalau tadi wa ma fiha, yang ada di dalamnya, sekarang ada di atasnya, gitu ya. Wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannah, dinyatakan tempat cambuk seorang di antara kamu di dalam surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tempat cambuknya nanti di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu kata hadis ini, ya kan? Kemudian minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di atasnya. Sebagaimana tadi dikatakan, dan perjalanan yang dilakukan seorang di jalan Allah baik pada waktu pagi maupun waktu sore itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, di sini nyatakan minad dunya wa ma 'alaiha, dan apa-apa yang ada di atasnya. Muttafaqun alaih. Hadza hadisun rahu Bukhari wa Muslim. Nah, mutiara ini juga sama ya, bahwa menunjukkan dorongan untuk berjaga di garis depan di jalan Allah dan anjuran jihad untuk menegakkan kalimat Allah. Baik. Secara teks itu begitu. Tetapi saya katakan sekali lagi, ketika perumahan itu ya sedang galau karena adanya kejahatan-kejahatan, maka orang yang berjaga itu mengakibatkan orang sholat tahajudnya menjadi tumakninah. Kenapa? Tidak merasa ada yang akan mengganggu lagi. Maka oleh sebab itu orang yang berjaga-jaga bernilai. Bahkan nanti kita akan menemukan orang yang berjaga-jaga seperti itu pahalanya lebih besar daripada seakan-akan dia sholat sepanjang malam, puasa sepanjang hari. Coba, kenapa? Oh, dia kan tidak puasa, dia tidak sholat tahajud, tapi pahalanya bisa, karena tadi dengan wasilah dia berjaga-jaga, banyak orang yang melakukan tahajud menjadi menjadi tumakninah. Padahal yang sholat tahajud pun tidak sepanjang malam, tapi dia yang berjaga-jaga ini sepanjang malam. Seperti ini, masya Allah ya. Nah, sekiranya kita mengerti tentang itu, maka tidak akan orang enggan ronda. Dia akan, sudah saya ronda, saya nyempatkan seminggu sekali, kan begitu. Apalagi kemudian kalau daur daurnya itu, perputarannya itu tidak sampai seminggu sekali, tidak sepekan sekali. Bahkan karena banyak penduduknya itu bisa sebulan. 2 kali atau 2 minggu sekali, 2 pekan sekali, gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu saya kira kajian-kajian tentang ini, kajian yang menyeluruh tentang kehidupan ini menjadi sebuah hal yang diperlukan sekali, sehingga itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kita kan di pesantren itu biasa. Nah, tapi sekarang karena penduduknya sudah banyak, santri itu sudah jarang dilibatkan kalau dalam masalah itu. Mahasiswa sudah jarang, tetapi juga saya sih berharap semuanya ya. Pertama, mahasiswa juga merasakan latihan. Jadi yang namanya kuliah kan bukan hanya di bangku sekolah ya, apalagi sekarang bukan hanya via Zoom. Ya, kalau zaman kemarin COVID-19 itu kan lewat lewat aplikasi dari jarak jauh. Nah, saya kira mahasiswa itu harus juga belajar bukan hanya tadi di ruangan, tapi bagaimana dia menggali di kolong langitnya, gitu ya. Perkuliahan di kolong langit ini yang paling mahal. Karena tidak semua mahasiswa mampu. Karena di situ ada makosid yang harus diterjemahkan, maksud yang harus diterjemahkan. Biasanya orang yang lebih dewasa itu orang di lapangan, ya, orang di lapangan. Meskipun dia bukan sarjana, tapi dia mampu. Pengalaman begini. Karena itu membacanya, iqra'nya bukan yang tertulis, tetapi iqra'nya membacanya yang tidak tertulis. Ya, nah ini saya kira hadis ke-6. Di dalam bab ini. Kemudian pendeknya waktu dan sempitnya tempat di akhirat itu lebih baik daripada lamanya waktu dan luasnya tempat di dunia. Itu intinya. Maka oleh sebab itu panjangnya dunia ini, maka paling tidak satu titik deh kita ukir sebagai sesuatu yang nanti bisa abadi.
Tadi kan tidak selamanya, tidak setiap waktu kita jaga malam. Kalau misalnya dapat giliran gitu ya. Salah satu niatkan, makanya tadi diniatkan untuk menjaga kaum muslimin supaya bisa sholat tahajudnya dengan khusyuk, bisa dengan tenang, tidak kecurian. Dan lagi juga bisa jadi ketika ada perlu pertolongan, masyarakat perlu pertolongan, sudah ada siap ya. Ada yang menghandle, yaitu orang-orang yang ribat tadi, orang-orang yang berjaga-jaga di perbatasan, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan. Tetapi saya memaknainya bukan hanya di perbatasan, termasuk di pos-pos, baik itu pos penjagaan maupun pos ronda. Bahkan ini penjagaan-penjagaan seperti ini justru diamalkan oleh orang-orang yang bukan beriman, gitu kan? Coba Anda kalau lihat misalnya ke ini, kalau saya mendengar dari kesaksian orang-orang yang pernah, hampir tiap pos itu dekat ininya, jaraknya. Baru selesai beberapa saat ada pos pemeriksaan lagi, nah itu mereka jaga-jaga demi negerinya karena merasa terancam kalau mereka. Tapi kalau kita ya mungkin karena kita tawakalnya tinggi dalam tanda petik ya. Terserah apakah ini tawakalnya tinggi atau memang malas, nggak tahu persis. Tapi yang jelas sesungguhnya ribat itu jaga ini syariat. Ribat itu disebut dalam hadis, gitu kan? Kemudian kalau di dalam ini sesuatu yang sesuatu yang ditempatkan di satu tempat ya. Nah ini saya kira berbagai macam hal tentang jihad sampai hadis ke-6, insya Allah mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada kesempatan lain hadis-hadis yang lain. Tapi dari hadis yang dikemukakan tadi menunjukkan ternyata dalam Islam itu bukan hanya bicara tentang sholat saja, bukan hanya bicara tentang zakat saja, tentang wudhu saja, tapi segala bentuk kebaikan-kebaikan ternyata direkam di dalam syariat. Yang saya maksudkan direkam maksudnya diajarkan di dalam syariat Islam. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Demikian Iwan Awad pemaparan materi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Mas Soleh. Yang tadi Ustadz menyampaikan temanya tentang keutamaan berjihad bagian kedua. Dan tadi ada 3 hadis yang disampaikan. Ini melanjutkan kajian kita pada minggu sebelumnya. Kita memasuki pertanyaan pertama Pak Ustadz. Ini pertanyaan di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, alangkah indahnya kalau kita selalu menata hati, tak ada dendam. Dan saya pernah dengar pada dasarnya hati manusia itu sakit, maka berobatlah. Kalau enggak salah, dengan obat hati ada 4. Salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi pertanyaan saya, apa mendengarkan radio Rasil termasuk duduk dengan orang-orang soleh Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukran. Nah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Riyadhus Salihin. Taman orang-orang saleh. Gitu kan? Maka kajiannya adalah kajian-kajian yang mengantarkan supaya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul dengan mereka yang saya maksudkan dengan orang-orang saleh, maka selalu diingatkan, yang dibahas, dikemukakan, ditanyakan itu hanya hal-hal yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kita jualan telur asin, misalnya nggak laku-laku, dari jualan saja misalnya, ya jualan telur asin nggak laku-laku, kemudian kita, saya jualan asin kemarin mah, akhirnya sampai nggak ada yang beli, masya Allah, masya Allah. Nah, si orang saleh mesti akan berpikir, jawabannya bukan karena kemudian nyari kesalahan macam-macam, tapi dijawab dengan motivasi agar dia semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kamu evaluasi. Berapa kali jualan telur asin itu sampai tidak laku begitu? Ya baru kemarin aja. Berarti kan sebelumnya laku banyak kan begitu. Nah coba banyaklah bersyukur kepada. Jadi jangan karena satu kali tidak laku kemudian seakan-akan jualan kamu itu, jualan antum itu tidak laku semuanya. Ingatlah yang sudah laku juga. Begitu ya. Bersyukurlah pada Allah. Jangan-jangan saya tidak nuduh antum ya.
Jangan-jangan mungkin kita, tidak dikatakan antum, mungkin kita kurang bersyukur. Dikasih kelebihan, cuma segini untungnya. Padahal itu sudah lebih, sudah untung. Coba bersyukur kepada Allah, ya. Bahwa kemudian itu mungkin Allah mengingatkan agar kita ingat pada Allah bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Nggak laku ya kehendak Allah. Gimana sikap kita pada Allah? Baik sangka apa buruk sangka? Gitu ya. Tetap ruku dan sujud pada Allah nggak? Gara-gara telur asinnya nggak laku misalnya. Jadi dengan orang soleh itu begitu. Ketika anak ini harus pisah sama anaknya, sama ibu anak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa begitu ya akhirul habib? Tidak harus dicari kesalahannya enggak, tapi paling tidak dijelaskan. Padahal sebelum antum ini apa ini? Talak 1 ya? Iya, saya talak 1. Sebaiknya tidak banyak berpikir untuk menikah gitu. Jadi kalau mau menikah sekali aja berpikirnya, udah cukup nikah aja. Tapi kalau mau pisah 1000 kali. Sekali berpikir untuk nikah cukup sekali. Tapi kalau mau pisah 1000 kali, bahkan jutaan kali berpikirnya. Ya. Ya tapi kan ini boleh kan? Apa namanya? Ya, itu boleh, tetapi itu dibenci. Nah, hal semacam itu. Jadi selalu dibahasnya adalah hal-hal yang mengantarkan kepada pencerahan-pencerahan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan orang-orang soleh itu ya tentu yang saya maksudkan orang-orang soleh itu bukan kumpulan orang-orang namanya soleh, bukan. Kumpulan orang soleh itu yang memang memiliki karakteristik menurut Quran dia orang saleh. Orang yang memperbaiki. Ketika datang orang yang rusak akhlaknya, dia perbaiki. Ya, dia perbaiki. Sehingga kemudian ketika banyak orang bergaul yang tadinya baragajul, dia menjadi lebih baik. Yaitu orang saleh namanya. Ketika dia buruk sangka, ketika gaul dengan orang-orang soleh, sangkanya menjadi baik, menjadi husnuzan, gitu loh. Ya, karena orang-orang soleh itu disebut soleh tadi, ya, orang yang memperbaiki tadi, baik memperbaiki fisik maupun memperbaiki non fisik, psikis maupun fisik, ya, tentu sekemampuannya, gitu ya. Nah, jadi ini dengan orang-orang soleh, coba saja Anda lihat bagaimana Nabi bercandanya saja seperti apa. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Nabi bercandanya, gitu kan? Ada batasnya. Semuanya mengarahkan kepada kebenaran, ya. Tidak ada dalam tanda petik ya bualan-bualan yang tidak pantas. Yang semuanya adalah pengajaran, hikmah, gitu loh, ya. Nah, hikmah itu begini. Maka ada orang yang berkatanya sederhana, tapi maksudnya begitu dalam. Nah, itu orang soleh juga gitu ya. Misalnya ya dia cuma mengatakan bahwa ya segala sesuatu itu bisa dikenal dari ciri dan tandanya. Cuma segitu doang. Apakah ciri dan tanda orang soleh itu sudah ada pada kita? Segitu aja, selesai, udah bicara aja. Nah, ini makanya oleh sebab itu yang dapat memahaminya hanya orang-orang memiliki IQ dan pengetahuan yang memadai sehingga mampu memetik hikmah-hikmah yang positif. Karena mereka juga biasanya tidak vulgar kalau ngajarin. Ya. Karena memang tadi ya diperlukan kesungguhan dalam mengkajinya, ya. Kalau kemudian vulgar sebagaimana hari ini kita mengajari anak-anak kita yang harus senantiasa vulgar, mereka nggak ada usaha. Sudah jelas kok, gitu. Jelas dalam pengertian genre, kata orang sini. Apa genre itu? Ya detil, gitu. Sangat jelas. Namun kemudian dia mau mengamalkannya berat. Kalau dulu, ya guru-guru kita itu menjelaskannya sederhana, ya sederhana dengan bahasa bahkan menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Ya, kalimat ambigu itu kalimat sederhana lah bahasa kita dengan pengertian yang bisa apa saja. Ambigu itu begitu. Tapi sekarang mah bukan lagi ambigu, satu makna, bahkan satu tafsir, nggak ada tafsiran lain kan begitu. Kalau dulu tafsirannya banyak, tapi ilmunya juga banyak yang didapat, ya beda dengan sekarang. Nah ini saya kira, jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang solih, yang saya maksudkan sekali lagi bukan kumpulan orang-orang bernama solih, tetapi maksudnya adalah mereka orang-orang yang dipenuhi
hatinya, perasaannya, pikirannya dalam upaya-upaya memperbaiki manusia, memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki lingkungannya, dan memperbaiki seluruh makhluk bahkan. Nah, itu orang-orang solih gitu ya. Karena solih ini kan lawan dari kerusakan sesungguhnya. Orang yang fasad yaitu orang yang rusak. Adapun solih yang baik dan memperbaiki gitu. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Haji Mukarrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Mukarrom dari Demak, Pak Ustadz. Naam. Bagaimana hukumnya sholat yang diakhirkan oleh para laskar di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram yang sedang bertugas? Apakah ada dalam hadis atau Rasulullah SAW sedang sholat saat perang, lalu para laskar pada ribat atau berukhuwah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya, jadi di antaranya itu juga bisa dipakai ya. Kalau kemudian ada orang yang harus dijaga karena menentukan banyak manusia, maka itu bisa seperti itu ya. Kalau kita lihat ya, kita juga sering membiasakan begitu, ada yang ribat karena dianggap misalnya suasananya sekarang suasana sedang genting, banyak fitnah, sehingga orang yang sholat pun juga perlu dijaga. Sebenarnya bukan orang sholat, lingkungan, tapi termasuk dan orang sholat. Nah, mereka nanti setelah selesai berarti kan sudah ada sudah ada lagi yang melek, sudah ada yang jaga selain dirinya. Meskipun mereka bukan laskar, gitu kan? Nah, maka kemudian laskar inilah yang kemudian sholat. Berjamaah juga mereka. Karena kan ada yang jaga bukan hanya 1-2 orang, banyak juga gitu ya. Nah, biasanya mereka itu mengakhirkan bukan karena mengakhirkan dengan sengaja lalai, tapi justru, nah makanya oleh sebab itu sebenarnya justru supaya syariat ini bisa terpenuhi, maka harus ada yang seperti itu. Ya, misalnya nanti sholat subuh juga begitu. Ada yang memang rombongan sholat jamaahnya itu nanti setelah kemudian orang sudah, karena misalnya di kami ya, sholat berjamaah itu bukan hanya bapak-bapaknya, termasuk juga dengan emak-emaknya, bapak-bapak, ibu-ibu semua sholat berjamaah, sehingga rumahnya kosong. Nah, meskipun nanti kalau kita tanya si emak-emak, si bapak-bapak, loh kenapa kok rumahnya kosong? Biarin aja lah, saya tawakal aja. Itu juga mereka begitu juga nggak apa-apa. Tapi kemudian kita sebagai orang yang memegang urusan mereka, keamanan mereka, ketenangan mereka, maka laskar itulah kita disebut laskar. Kalau tadi nyebutnya laskar ya. Meskipun kalau kita nyebut taifah atau apalah gitu ya. Jadi ada sekelompok yang mobile, keliling memperhatikan, termasuk nanti bisa jadi ketika suaminya sholat berjamaah, sementara anak kecilnya ditinggal atau misalnya bersama ibunya, tiba-tiba kemudian anaknya nangis terus, rupanya ketindihan sama emaknya. Ada yang seperti itu. Nah, mereka lah yang kemudian assalamualaikum membangunkan tuh, jangan sampai kemudian itu berdampak yang lebih parah. Jadi kembali kepada persoalan bahwa itu semua saya kira menurut saya terlalu jauh kalau mengkiasnya kepada sholat khauf ya, meskipun juga itu bisa dipakai. Sholat khauf itu kan ada 2, yang satu berjaga-jaga, satu sholat. Nah, seperti itulah kondisinya. Dulu ketika ketika fitnah menimpa kita pada umat Islam, nah kita baca itu apa gitu, fitnah kepada umat Islam itu. Dulu kan pernah isu tahun berapa 90-an, jilbab beracun, gitu kan. Kemudian apalagi kolor hijau dan semua itu bagi kita harus dibaca, itu Iqra harus dibaca. Nah, salah satunya tadi ya, yang sholat tetap sholat berjamaah, ini juga mereka nanti akan sholat berjamaah gitu. Hanya ada hal kan bisa saja udah tawakal aja kepada Allah. Akhinal Habib, tawakal kepada Allah. Toh juga Quran mengajarkan tadi ada sholat khauf. Kenapa sudah aja berjamaah semuanya? Tawakal aja pada Allah. Ada yang nembak biarin aja kan begitu. Tapi kan ajarannya nggak begitu.
Nah, itu berarti harus difikirkan, ada apa? Iqra lagi, baca lagi. Oh, ternyata bahwa keselamatan jiwa pun harus diusahakan. Meskipun sesungguhnya nanti yang menjaga hakikatnya, hakikat penjagaan terhadap jiwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dinilai itu adalah usaha-usaha kita sebagai hamba Allah gitu. Bagaimana kesungguhannya gitu ya. Oke, jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau ada laskar mengakhirkan sholat itu bukan karena apa? Bukan karena kelalaian, bukan karena disengaja untuk melalaikan, tetapi itu adalah bagian dari proses amanah, proses kepercayaan terhadap mereka, gitu ya. Bahkan mereka itu, makanya nanti kita akan mengenal di antara mereka itu ada yang kemudian kena disif cara menjaganya, ada yang seperti tadi sholatnya juga ya, ada yang giliran udah sekarang malam ini dari jam sekian antum yang melek, saya yang istirahat dulu ya, atau saya yang baca Quran dulu. Nah, kemudian setelahnya dibangunkan, mas sudah jam segini, sekarang saya giliran mau sholat tahajud. Boleh juga begitu. Bahkan riwayatnya kan ada tuh ada sahabat yang sedang sholat kena panah. Karena gilirannya jaga gitu loh. Sementara sahabat yang lain tidak tahu gitu ya. Nah, seperti itu saya kira. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, ini pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, di saat kita lagi banyak ujian dan cobaan hidup, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Syukran, mohon pencerahannya. Apa tadi? Ketika kita di saat kita lagi banyak ujian dan cobaan hidup, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz? Masya Allah. Akhinal Habib, Bapak hidup Yudi. Ya, Bapak Yudi ya, hidup kita ini ujian. Jadi dalam paradigma kita sebagai orang beriman, kalau banyak ujian, syukuri. Nah, itu satu ya, syukuri. Kenapa harus disyukuri? Banyak ujian. Alhamdulillah. Berarti Allah percaya kepada saya, mudah-mudahan. Saya mau naik tingkat terus. Kan begitu. Jadi ambillah dari sisi itu, karena itu akan lebih positif. Kemudian evaluasi. Ya, evaluasi. Ada nggak kesalahan saya yang dilakukan? Nggak ada. Seingat saya sih nggak. Nah, misalnya gitu ya. Oh, berarti memang ujian itu adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan level kita. Ujian itu dilakukan kalau ada kenaikan tingkat. Nggak ada ujian tiba-tiba kemudian nggak ada maksudnya. Mesti ada maksudnya. Di perguruan tinggi, di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama dan seterusnya. Mesti kalau ada tes, ada ujian, ada maksud penyaringan. Mana yang naik kelas, mana yang tidak, mana yang hair atau tidak, ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana sikap kita ketika diuji terus? Kita baca, ada apa ujian itu? Oh iya, ternyata memang saya begini yang saya maksudkan, melalaikan, ini peringatan berarti. Jadi umat Islam itu mampu membaca, jadi semuanya kemudian menjadi baik. Kalau dia dalam hidupnya, dalam kemudahan dia bersyukur terus. Tapi saya ingin balik sekarang ya. Orang yang diuji justru yang harus bersyukur gitu ya kan. Biasanya kalau dikasih kemudahan, syakaro, dia bersyukur. Kalau dikasih kesulitan, sobaro, iya sobar. Itu yang harus dilakukan, salah satu guidance dari hadis itu seperti itu. Tapi kemudian bisa dibalik. Orang banyak ujian, alhamdulillah, dia muji Allah terus. Ya, bagaimana para nabi yang dikasih penyakit oleh Allah tetap saja dia memuji Allah gitulah ya. Nah, itu kelas mereka, kelas para nabi, dan kita mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat itu gitu ya. Jadi pertama baik sangka kepada Allah, kedua senantiasa bersyukur ya. Ya, syukur dan sabar tidak boleh dipisah ya, karena itu adalah khauf dan roja, itu tidak boleh ditinggalkan. Ada rasa takut kepada Allah, khawatir, tapi juga ada harapan. Itu senantiasa harus dipelihara. Tetapi tertuju kepada siapa? Tertujunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja itu hanya kepada Allah ya. Rasa khawatir dan punya harapan itu hanya kepada Allah. Khawatir, takut karena kita kena siksanya, karena keteledoran kita. Tapi juga kita punya harapan di enggak juga tuh, saya sudah bersyahadat, sudah berusaha mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Meskipun nilai di sisi Allah seperti apa, wallahu alam, tidak tahu saya. Tapi itulah yang bisa saya lakukan. Ya Allah, inilah yang bisa saya lakukan.
Kalau masih kurang, ya Allah lengkapi. Kalau masih bolong, tambal, ya Allah. Begitu. Karena kita tidak punya kemampuan untuk melengkapi. Tidak punya kemampuan untuk menambal yang bolong. Kecuali orang-orang tertentu mungkin. Tapi saya merasa bahwa saya termasuk orang yang tidak bisa menambal yang bolong. Ya, kalau memang sudah terjadi itu, artinya bahwa kita bisa saja mengklaim dalam hati kita, tetapi ya tidak bisa kemudian mengatakan kepada orang lain. Mengklaim bahwa saya sudah melakukannya. Dan saya persembahkan, inilah ya Allah yang bisa saya lakukan. Gitu ya. Oke, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi, hendaknya kita tadi ya berbaik sangka, kemudian bersyukur, gitu kan, dan sabar, tidak bisa dipindah. Yang keempat, evaluasi. Karena ini sikap bukan hanya diuji, tidak diuji pun mesti harus evaluasi. Iya. Kita tidak diuji ini karena sudah di atas, tidak naik lagi, gitu, sudah di puncak, atau memang tidak pantas ikut ujian kita ini, kan gitu. Nah, tapi orang beriman itu selalu diuji. Jadi orang, coba Anda bisa lihat berbagai sisi ya, ulama-ulama, bukan hanya ulama, ke tingkat para nabi saja banyak ini uji. Nabi Yusuf ada ujian, ada. Nabi Yakub, Nabi Ayub diuji, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun didera dengan ujian tadi. Ya, karena memang ujian itu sesungguhnya kadang bukan hanya untuk perorangan, kadang ya, tetapi nanti evaluasinya perorangan. Kadang integral, komprehensif, menyeluruh. Maka di situ nanti begini. Kadang kita berpikir, loh, saya minta, ya Allah jangan kau turunkan hujan dulu. Tapi hujan turun. Iya. Gitu kan, minta kita tidak turun. Nah, bisa jadi karena orang yang banyak minta hujan turun. Nah, kita mintanya tidak turun, kan gitu ya. Nah, jadi komprehensif, Allah melihat itu kebaikan untuk kebaikan umatnya, gitu ya. Tentu ini nanti dalam teori-teori itu ada teori sosiologis, ya kan. Seperti apa tuh sosiologis itu? Ya tadi. Tidak bisa kemudian kecuali orang-orang tertentu ya, meskipun yang lain puluhan orang, ratusan orang berdoa, kemudian dia berdoa, bisa saja punya dia saja yang didoa, apa yang dikabul, adapun punya mereka enggak, gitu bisa saja. Nah, tetapi kan itu sekali lagi orang-orang tertentu lah yang seperti itu, gitu ya. Jadi kalau kita berdoa berarti doa kita enggak dikabul, enggak, Allah ganti doanya. Doa kita itu tetap dikasih oleh Allah pahala, dijawab oleh Allah, dikabul. Hanya kapan? Nah, itu rahasianya itu di situ. Maka banyak aja berdoa kepada Allah, ya. Karena itu dipastikan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya bisa dalam bentuk segera, dalam bentuk ditunda, dalam bentuk diganti yang diminta dengan yang lebih baik atau dengan yang senilai. Ya. Demikian saya kira akhil habib Bapak Yudi yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi tadi ada 4 poin Pak Ustadz ya. Itu berprasangka baik kepada Allah. Iya. Dan juga ada bersyukur, bersabar, dan juga evaluasi. Iya, betul. Ya, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Fatur, Pak Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz sehat selalu. Amin. Amin Allahumma amin. Adakah hubungannya antara rajin ibadah dengan menjadi kaya materi Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaannya, adakah hubungannya rajin ibadah dengan apa tadi? Kekayaan materi, maksudnya penambahan kekayaan materi. Jawabannya maybe yes, maybe no, kan begitu. Karena begini, adakah Nabi mengatakan bahwa ibadah itu ada hubungannya dengan kekayaan materi? Jika tidak ada, berarti nanti pandangan kita bisa berbeda-beda. Sangat tergantung penjelasannya apa yang melatar belakangi. Ada sholat seseorang mempengaruhi dengan dengan pertambahan rezeki. Dari sisi mana? Baik, logikanya begini. Orang serius ibadah kepada Allah sehingga dia menjadi karakter disiplin dan semangat muncul pada dirinya. Oke? Nah, karena dia memiliki karakter semangat dan disiplin, maka dia ketika dia jadi seorang marketing atau orang yang berjualan, disiplin dan serius itu menjadi akhlaknya, sehingga itu berpengaruh kepada penghasilannya, gitu loh. Tapi kalau yang dimaksud adalah hubungan tadi, rizki itu, jadi isinya rahasia.
Rahasia itu apa? Orang yang tidak ada ibadahnya buktinya masih dikasih rizki, berarti tidak ada hubungannya. Kan bisa begitu. Orang kafir kan rezekinya secara materi lebih banyak bahkan dibanding kita, kan begitu ya. Nah tetapi ikhwan, tadi maka karena Nabi misalnya kita tidak menemukan satu dalil yang menyatakan hubungan itu, maka jawabannya bisa berbeda-beda. Saya bisa katakan ada, sebagaimana tadi logikanya. Ya, enggak ada. Buktinya apa? Orang kafir itu ibadahnya, jangankan ibadah benar, ibadah aja enggak, tapi kemudian rizkinya oleh Allah dikasih. Gitu ya. Nah maka oleh sebab itu ikhwan, sekali lagi disinilah saya ingin kemukakan perbedaan-perbedaan semacam ini yang harus dipahami. Kalau tidak ada nas yang tegas berarti akan berbeda jawabannya. Tapi bagi saya bukan bedanya itu, apa yang melatar belakangi kesimpulan berbeda itu apa. Kenapa dia mengatakan boleh? Oh penjelasannya begitu, ada hubungannya. Oh begitu tuh penjelasannya. Oh dia katakan tidak ada hubungannya. Oh iya juga. Gitu. Maka bisa jadi dua-duanya itu bisa dipraktekkan. Artinya bisa dipahami dua-duanya. Kalau disebut ada hubungan, berarti sholatnya, ibadahnya harus berpengaruh dalam kehidupan nyatanya untuk mengundang rezeki. Gitu kan? Nah maka nanti bagaimana Imam Asy-Syafi'i dengan gurunya berbeda pendapat dalam menyambut rezeki. Kata Imam Syafi'i harus disambut. Kata Imam Malik, enggak, katanya. Gitu kan? Kalau Allah sudah ngirim rezeki, memang ada bisa menghalangi. Nah, Imam Syafi'i ingin buktikan. Kemudian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tabaraka wa taala menjadi tukang petik anggur. Ya kan? Kalian ingin membuktikan tadi, tukang petik anggur. Setiap sekian karung dapat sekian anggurnya. Singkat cerita, dapatlah beliau anggur. Ya, ya. Kata beliau, "Tuh, ini di situ harus disambut nih buktinya. Saya barusan jadi ini. Nah, ini silakan, Syekh, ini mati." Kan begitu. Kata Imam Malik senyum sambil makan apa? Makan anggur. Iya. Senyum dia. Ah, benar, bagus. Ya. Saya tadi sejak tadi nggak kemana-mana, kata Imam Malik. Aku ini sih tadi cuma ngajar. Tapi kalau Allah takdirkan ini anggur datang. Ya, jadi oleh sebab itu, saya kira dalam masalah itu tidak harus diributkan. Yang paling penting mah kita masih yakin kepada Allah apa enggak gitu. Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan apa bukan? Itu aja di situ intinya. Bahwa yang lain mah, makanya saya katakan, Masya Allah dari berbagai sisi itu jadi kekayaan pemahaman. Untuk bisa menjadikan Allah satu-satunya ilah, satu-satunya ma'bud, itu yang paling penting. Jika itu konsekuensinya hanya satu-satunya Allah sebagai ma'bud, maka pemahaman tadi jika mengarahnya ke sana, laisa hunaka mushkilah. Bukan persoalan. Ya seperti tadi, harus dijemput ini. Maka pertanyaannya kembali kepada hati. Apakah Nabi mengatakan bahwa rizki itu harus disambut? Oh tidak menjelaskan. Berarti nanti ada pemahaman harus menyambut, ada pemahaman juga tidak harus menyambut. Apakah jodoh itu harus disambut dan dicari? Gitu kan? Yeah. Kalau kemudian Nabi mengatakan, oh jodoh mah tidak bisa datang sendiri, berarti betul tidak datang. Tapi kalau Nabi tidak mengatakan begitu, tidak menjelaskan itu, berarti bisa pemahamannya variasi. Gitu. Jadi nggak bisa lah kita mengklaim hanya pendapat kita yang benar, karena tadi ada sebuah keputusan, misalnya statement dari Nabi A bisa saja ditinjau dari berbagai sisi, maka bisa jadi dalam kondisi tertentu bukan lagi A, gitu loh. Nah ini yang kemudian ya jadi pertanyaan tadi. Jadi kalau kita memahami bahwa itu tidak ada statement keagamaan yang datang yang menjelaskan bahwa bahwa rezeki itu yang saya maksud materi tadi itu ada hubungannya nah berarti ada. Tapi kalau tidak dijelaskan begitu maka variasi. Maka nanti kemudian ada orang ngasih amalan. Kalau kamu pingin kaya, nih baca ini. Iya. Tidak bisa disalahkan. Gitu ya. Karena tadi logika kita tidak hanya, apa hubungannya baca Al-Waqiah dengan rezeki materi gitu kan. Tadi kalau mau dihubung-hubungkan tadi pemahamannya, berarti kita memang harus serius. Kedisiplinan kita dalam beribadah harus menjadi karakter dalam kita berbisnis gitu loh. Ya, nah jadi gitu ya, bahwa kemudian sekali lagi semuanya itu biadillah, pada keputusan Allah keputusannya. Kita mah yang dinilai usaha-usaha kita aja.
Bahkan justru seperti tadi kita menikmati rezeki dari Allah, tapi di sisi Allah kita nggak dapat pahala apa-apa karena tidak ada usaha. Maka yang harus kita pikirin gimana ya usahanya supaya mendapat rezeki yang halal, yang berkah. Itu lebih baik. Ya, daripada mempersoalkan yang tadi. Adakah tapi bukan sesuatu yang salah ketika mempertanyakan seperti itu, gitu ya. Nah, maka berpikir kita bagaimana kita bersikap mengundang ridho Allah, baik dalam menjemput rezeki, dalam menjemput istri, gitu kan, atau menjemput suami, atau tadi. Oh, ada orang kemudian berdoa ibadah, ya Allah, anugerahkan kepadaku suami yang soleh. Terus kemudian tiba-tiba datang, kan kita bisa menyimpulkan, oh kalau begitu berarti doa atau ibadah itu ada hubungannya. Padahal juga belum tentu. Ya, hanya kita memahami, oh mesti ini. Setelah saya rajin tahajud, kok datang banyak tuh ada beberapa ikhwan yang soleh-soleh lagi menanyakan saya lewat bapak saya. Kan bisa begitu. Ya, maka oleh sebab itu, kalau gitu kok menjadi ambigu. Sekali lagi, jika itu bukan akidah. Kalau akidah itu kan monotafsir gitu loh. Statementnya begini, qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa, itu akidah. Kalau jadi kemudian ada yang berpahaman selain ahad, berarti itu salah. Itu akidah. Tapi kalau tadi bisa mengundang berbagai macam interpretasi yang mengarah kepada kebaikan. Intinya kalau interpretasi kita mengarah kepada ketakwaan, maka dihukuminya boleh gitu loh. Nah, maka nanti kita akan temukan ada orang mendapat ridho Allah itu dari sisi ini. Sisi ini yang saya maksudkan sabil tadi. Ada yang lewat sedekah ini, ada orang yang bagi-bagi duit, ada yang bakti sama ibunya. Sehingga kemudian di antara kita ada yang mengatakan, sesungguhnya kalau menjadi wali Allah tidak harus banyak ibadah. Sama ada yang mengatakan begitu. Loh, terus gimana tuh bisa jadi wali Allah? Bakti aja sama ibu bapak terus menerus, maka dia sudah jadi wali Allah. Tuh. Jadi kalau begitu kita ini juga bisa jadi wali Allah kan begitu. Gitu ya. Jadi saya kira ini yang kemudian ada orang bakti sama ibunya. Bakti sama ibu itu ibadah bukan? Ibadah. Kehidupannya jadi berkah. Iya. Berarti ada hubungannya? Ada. Tapi ada orang yang bakti sama ibu bapaknya, tapi kemudian dia hidupnya diuji terus, ada nggak? Ada juga. Kalau begitu ada hubungannya atau tidak? Kesimpulannya tidak. Jadinya begitu. Nah, maka oleh sebab itu sudah baik sangka aja pada Allah lah. Jadi ada hubungannya? Iya, ada hubungannya. Tadi katanya tidak. Ya berarti tidak ada. Ya gitu ya. Jadi ambigu begitu sih. Akhinal Habib. Dalam pandangan yang seperti itu, gitu ya, dalam seperti itu, maka kita jangan berpikirnya kepada tadi hubungan tambah rizki atau enggak. Sudah raih aja ridho Allah. Kalau sudah, bahkan nanti Anda menjadi tidak perlu kepada materi ketika Anda sudah menikmati ibadah pada Allah. Kalau sudah, sekali lagi, kalau sudah kita menikmati ibadah kepada Allah, bahkan Anda tidak lagi minta materi. Tidak akan minta apa-apa. Cuma mintanya kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan terjemah hasanah fid dunya tidak dimaknai dengan kekayaan. Gitu kan? Meskipun juga boleh memaknai hasanah itu adalah hasanah fid dunya juga kekayaan materi untuk supaya bisa bisa berinfak fi sabilillah. Bisa begitu juga ya. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, pertanyaan selanjutnya ini datang dari Bapak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tingkatan-tingkatannya dalam berjihad? Dan juga pertanyaan selanjutnya, saya sholat zuhur berjamaah di masjid, tapi suara imam dalam bacaan Al-Fatihah dan suara kurang terdengar sehingga mengganggu konsentrasi jamaah. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron. Kurang terdengar apa sering terdengar? Tapi suaranya suara terdengar. Oh, terdengar kan? Iya. Oke, baik. Baik, pertama tingkatan jihad. Ya, ada tingkatannya. Ya, makanya seringkali jihad yang paling besar adalah memerangi hawa nafsu. Gitu ya. Kemudian tadi jihad seperti tadi misalnya, maka
Sesungguhnya tingkatannya itu pertama syar'i atau bukan dulu, itu satu. Yang kedua nanti bebannya, kelelahannya seperti apa, itu yang menjadi jihad. Tapi yang jelas dari mana pemahaman saya mengatakan bahwa jihad itu bertingkat, karena nanti pahalanya juga berbeda-beda, sorga juga berbeda-beda. Sebagaimana keimanan bertingkat-tingkat, maka kekafiran pun bertingkat-tingkat, karena neraka pun bertingkat-tingkat, gitu ya. Nah dari situ kemudian saya katakan bertingkat-tingkat. Hadis mengatakan, man ra'a minkum munkaron. Ini jihad. Tingkatan pertama apa? Biyadih, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kemampuan kita. Apabila dia tidak mampu, maka level kedua. Bilisanih, dengan lisannya. Ya kan? Kalau lisannya tidak bisa, ad'aful iman, iman yang terendah. Kalau kita sebut kemudian berhubungan dengan jihad, berarti jihad terendahnya adalah dengan hatinya. Karena kalau dia tidak benci dengan hatinya, berarti keimanannya, nilai jihadnya tidak ada. Tuh, kan bisa begitu pemahamannya. Maka saya katakan ada tingkatannya. Kan ada nanti orang berjihad itu ada yang dengan fisiknya, ada dengan kekayaannya. Tapi ada orang datang dengan fisiknya, kekayaannya dari orang lain, bekalnya. Kan bisa begitu juga, gitu kan? Dan lain sebagainya, ya. Jadi tingkatan-tingkatan itu sekali lagi kesungguhan pun juga ada levelnya, ya. Kalau jadi masalah bukan hanya, mohon maaf ya, bukan hanya pedas yang ada levelnya, jihad juga ada levelnya. Karena pedasnya kehidupan dalam jihad itu juga bertingkat-tingkat, ya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua apa tadi? Bacaan ini ya. Bacaan imam yang terkesan keras, ya kan? Ketika waktu sholat apa? Sholat sir. Sholat sir itu zuhur asar kan, sholat sir. Sesungguhnya kalau kemudian imam membaca itu tidak apa-apa, apalagi terdengar, dengerin aja juga nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Tetapi kalau Anda terganggu, mampu Anda gimana? Gitu. Ini untuk mempertahankan dulu sholat berjamaah. Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi. Kan begitu, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Jadi kalau kemudian jadi Anda bertahan berjamaah dengan imam seperti itu lebih bagus. Ya sekarang normatif dulu ya, saya jawab. Dibanding Anda sholat sendirian. Gitu kan? Dengan terhindar dari gangguan bacaan imam. Berjamaahnya lebih baik dibanding apa tadi? Sholat sendirian tadi, gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian bisa dikomunikasikan supaya semuanya ini, maka karena begini imam itu, apalagi kalau tadi sampai terdengar jelas, ya sudah diwakili imam saja bacaannya. Sebagaimana sholat jahar, gitu loh, di waktu maghrib dan isya dan subuh, gitu ya. Oke, baik. Nanti kan banyak dalil yang menyatakan bahwa imam menjamin seluruhnya, termasuk bacaannya. Nah, dan di situ tidak disebutkan imam menjamin itu hanya bacaan apa? Bacaan jahar. Namun kemudian nanti dari ulama menganalisa, oh ini mungkin yang dimaksud ini menjamin itu kalau sholatnya sholat jahar. Adapun yang sir ya makmum baca. Nah, oke. Tapi kalau tadi kan persoalannya ketika mau baca jadi keder karena imam membaca agak terdengar suaranya. Sesungguhnya nanti Anda membiasakan konsentrasi aja semampu Anda, gitu ya. Konsentrasi semampu Anda baca semampunya. Ketika Anda mempertahankan sholat berjamaahnya itu lebih baik sebagaimana tadi dijelaskan, ya. Jadi gitu aja. Dan yang jelas kalau misalnya imamnya bacanya, misalnya kan seperti gini, kan seringkali kita memperdebatkan bacaan bismillah sir atau tidak. Iya. Tapi kemudian ketika sholat Jumat atau sholat duhur atau sholat asar, katakanlah sholat maghrib ya, sholat maghrib, pakai pengeras suara kan, pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas, itu bismillahnya jahar apa sir? Kan begitu. Sirom kedengaran kok karena pakai mikrofon, gitu ya. Oke. Nah, jadi oleh sebab itu ada ya boleh saja kemudian menganalisa yang demikian itu boleh. Menganalisa dalam pengertian usil gitu lah, ya. Usil mempertanyakan boleh karena untuk memperdalam sebuah permasalahan itu begitu. Bukan berarti kemudian dia menghina syariat, enggak. Tadinya antum ini baca bismillah itu mau sir apa mau jahar?
Sihir. Buktinya sampai ke shop ke-10 kedengaran karena pakai apa? Mikrofon. Nah, kan? Itu persoalan. Nah, maka oleh sebab itu saya kira hal-hal semacam itu tidak harus diributkan tuh karena tadi persoalan seperti itu, gitu ya. Intinya adalah kalau kita jadi makmum, apa yang kita pahami, sekali lagi, apa yang kita pahami. Kenapa saya katakan apa yang kita pahami? Karena terlalu banyak pemahaman yang dipahami orang lain. Sementara kita pahamnya seperti tadi. Nah, mungkin saya menduga bahwa kita ini kalau jadi makmum, ya kan, tidak harus baca bacaan kecuali bacaan Al-Fatihah. Mungkin sekali lagi kalau ini karena sihir berarti kita juga harus baca seluruhnya. Itu pemahaman kita kan begitu. Sehingga kemudian kita mengatakan jadi terganggu kami ketika baca itu. Betul nggak? Iya. Tetapi kemudian bagi yang mereka memahami sudah terserah imam itu. Imam yang tanggung jawab. Kan begitu. Tetapi kalau kita memahaminya harus baca, ya baca semampunya jadinya. Bahwa kemudian juga si imam membaca seperti itu. Kalau ke depannya bisa dikomunikasikan, bagus. Tapi kalaupun tidak bisa dikomunikasikan, maka Anda nanti akan terbiasa. Membaca apa? Membaca itu dengan serius, dengan konsentrasi, dengan catatan ada gangguan dari luar. Ya, jadi orang konsentrasi, ada orang maka dari sini kita bisa tahu kenapa orang berlatih apa? Berlatih konsentrasinya di pinggir pantai yang ombaknya besar. Itu maksudnya melatih konsentrasi. Nah, orang yang terbiasa seperti itu, nanti jangankan apa bacaan imam yang seperti itu. Ombak saja bisa dihalangi gitu ya dengan konsentrasinya. Maka saya katakan sudah Anda ini aja, insya Allah nanti Anda akan terbiasa. Misalnya imamnya kita juga kalau dengar bisa ngikuti dia membacanya gitu kan, atau betul-betul kita fokus kepada bacaan kita sehingga bacaan imam jadi tidak terdengar sebagaimana tidak terdengarnya suara ombak yang begitu besar karena konsentrasinya dia di pinggir pantai. Gitu. Ya, oke. Nah, bagi yang tidak biasa, jegur pantai suaranya seperti itu. Bagi yang belum baru atau belum biasa. Tapi kalau dia sering ke pantai kemudian dia konsentrasi semacam itu, makanya di dalam komunitas-komunitas tertentu melatih konsentrasi itu begitu. Kemudian dia pasang konsentrasi di atas batu, suaranya bahkan bukan hanya ingin menghilangkan suara itu, bahkan dia ingin menikmati indahnya suara aliran air bisa dia nikmati. Sehingga dia membuat irama kehidupan alam itu menjadi satu irama dan nada yang begitu indah. Misalnya bagi Anda yang suka mendengar misalnya kitaro gitu kan, itu ada kesejukan tersendiri. Sekali lagi saya tidak dalam rangka mengadu-ngadu, memprovokasi yang tidak suka musik gitu kan. Karena semuanya itu tadi sebagaimana saya katakan, musik itu bisa haram, tapi juga bisa jaiz, bisa boleh. Ya, haramnya di mana? Baik nyanyian maupun musik itu. Haramnya ketika itu semua melupakan Allah. Ya kan? Pertanyaannya apa yang disebut dengan musik? Kan jadi begitu. Wong di zaman Nabi juga sampai kepada kita satu riwayat, anak-anak main musik di hadapan Nabi, gitu kan? Iya. Kalau kita sebut musik itu rebana. Rebana. Itu alat musik bukan? Alat musik. Dibiarkan. Nah, maka di mana sesungguhnya kemudian Nabi menyebut sesuatu yang dilarang, trompet. Itu bisa dikejar. Kenapa Nabi melarang trompet? Kata tadi karena begitu menggetarkan suaranya sehingga konsentrasi berubah, maka yang diingat itu hanya bisa lupa kepada Allah dalam pengertian tadi, gitu loh. Nah, maka oleh sebab itu saya kira perlu beberapa kajian yang mendalam, gitu, yang zauk untuk bisa membaca syariat-syariat ini sehingga tidak gampang diadu-adu. Karena memang sifat syariat juga kalau kita lihat sifat syariat baik di dalam tafsir maupun di dalam hadis itu ada yang dianggap sejalan, pendapat ini dengan pendapat ini, penafsiran ini, syarah ini, syarah itu. Tapi ada juga yang dianggap bertentangan.
Dan semuanya tidak harus ribut. Tapi yang paling penting bagaimana mengamalkannya supaya jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. Jadi saya sarankan tetap pertahankan sholat berjamaah. Insya Allah nanti Anda akan terbiasa menjadi khusyuk dalam membaca bacaan yang Anda baca. Sebenarnya banyak pilihan di situ ya. Anda kalau gitu bisa Anda ikuti kalau memang kedengaran bacaannya, atau Anda seperti saya jelaskan tadi, Anda juga bisa membaca yang lain ya dengan bisa konsentrasi. Di awal-awal mungkin Anda terganggu, tapi besok-besok enggak. Faktanya ikhwan-ikhwan kita mohon maaf ya, yang di sholat di masjid yang gangnya begitu berdempetan, anak-anak main di situ, bisa mereka. Pinggir terminal bisa. Gitu kan? Kalau mau dibandingkan dengan bacaan imam kan bacaan imam menurut saya tidak lebih berisik dibanding suara di terminal. Gitu ya. Mohon maaf nih. Karena memang fakta seperti itu, enggak bisa. Nah, maka kalau seperti iya. Insya Allah akan sampai pada satu tingkat di mana kita bisa khusyuk dalam kebisingan. Nah, kalau kita kan biasanya khusyuk dalam keheningan, tapi nanti ada orang yang khusyuk dalam keramaian. Gitu ya. Orang di depannya atau di belakangnya atau di depannya orang banyak yang syai atau yang tawaf, mohon maaf bukan saya. Tawaf, tapi kemudian dia tetap sholat. Gitu ya. Oke, baik. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, ini masih berkaitan dengan sholat. Pertanyaan selanjutnya datang dari Ibu Laila Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mohon solusinya. Saya ingin menjaga hati ini. Saya sholat berjamaah di masjid yang tidak jauh dari rumah. Dari kepengurusan, lebih-lebih dari imam-imamnya, sholatnya yang kurang berkenan dari bacaan-bacaannya dan lain-lainnya. Terima kasih Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Baik. Begini, pertama saya tidak bisa menangkap pertanyaan itu karena persoalannya apa, gitu kan tadi dari sisi bacaannya. Memang kenapa bacaannya gimana, gitu kan? Misalnya apakah kurang pas tajwidnya, gitu kan? Atau karena bisa jadi begini. Misalnya, kan begini bisa. Jadi saya akan mempersoalkan imam yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanurrahim. Kok Ar-Rahmanur Rahim? Kan mestinya Ar-Rahmanur Rahim. Nah, karena kemudian itu, maka saya bisa mempersoalkan karena keterbatasan saya. Padahal dalam bacaan yang lain, ada orang baca Ar-Rahmanur Rahim. Bukan Ar-Rahmanur Rahim, karena dia bukan sebagai bayan kepada Allah, tapi dia jadi lagi mubtada lagi gitu dan seterusnya. Oke? Baik. Nah, jadi ada kalanya, kalau tadi karena bacaannya, kenapa memang bacaannya itu yang saya, anggap saja bacaannya tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan tahsinnya, tajwidnya. Maka pertama, jika itu bisa disampaikan kepada pengurusnya, tidak harus tersinggung, dan juga kita jangan berpikir akan, mohon maaf sebelumnya nih saya mohon maaf ya sekalinya. Ada nggak di sini pelajaran tahsinul Quran? Ya, kan begitu mulainya. Saran saya bagaimana kalau kita semua terutama gitu kan yang bacaannya didengar orang banyak supaya belajar lagi tahsin termasuk saya gitu misalnya. Ya supaya nanti tidak terjadi kada wa kada. Nah, satu ya. Ternyata ada imam yang bagus bacaannya gitu kan. Nah, imam itu saja. Tapi kalau tidak ada tadi, kecuali adanya itu, maka usul kita, ya pertama kita tetap mempertahankan berjamaah. Karena yang bertanggung jawab sekali lagi adalah imam. Makanya yang dipilih jadi imam itu punya syarat. Makmum nggak ada syaratnya, nggak ada kriterianya. Yang ada tuh imam. Kalau imam ada kriterianya, bacaan Qur'annya, hafalannya, hadisnya, pemahamannya, dan lain sebagainya, gitu kan? Baru nanti belakangnya itu mana yang paling tua. Nah, itu jadi imam. Kalau jadi makmum nggak ada syarat karakternya, gitu kan? Nah, tetapi kemudian lagi-lagi komunikasi kita bangun, ya. Nah, kenapa? Enggak, saya menjaga hati. Ya sudah, Anda, ya itu salah satu hal. Kalau bisa jaga hati, tegur aja seperti tadi.
Bagaimana kalau saya mendatangkan ustadz untuk sama-sama kita belajar baca Quran agar supaya bacaannya lebih bisa dipahami. Itu kan seakan-akan kita sudah tahu juga. Padahal bisa aja sebagaimana tadi saya katakan. Oh, dia dianggap salah oleh kita karena ilmu kita belum sampai dengan yang dia miliki. Seperti tadi bacaannya misalnya Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas kemudian ihdina, ada lagi. Di situ banyak dalam qiraah itu macam-macam, ya. Nah, maka oleh sebab itu saya kira tadi komunikasilah dibangun, ya. Jangan-jangan dia sudah benar, kita aja menganggap salah gitu, atau sebaliknya memang salah gitu loh. Sehingga hati kita menjadi tidak nyaman. Komunikasi, konon katanya 75% persoalan selesai dengan komunikasi. Gitu ya. Jadi komunikasikan, saya kira dengan berbagai macam niat yang baik, karena saya yakin niat yang baik akan sampai kepada mereka sehingga mereka pun memahaminya dengan baik. Insya Allah. Ya. Sayangnya kan komunikasi itu kita tidak membiasakan pemaknaan positif dalam komunikasi, gitu ya. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak Ustadz, nampaknya pertanyaan barusan menjadi pertanyaan terakhir Pak Ustadz. Masya Allah. Mungkin Masya ada Allah. kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini. Baik. Jadi kesimpulan yang dapat saya kemukakan bahwa jihad itu ternyata berbagai variasi dan tingkatan. Ya, bentuknya juga variasi, tingkatannya juga variasi. Itu satu. Yang kedua, bahwa jihad itu, ya, sebagaimana pernah dikemukakan, tidak disebut jihad, ya, kalau kemudian tidak sampai seperti tadi, tidak sampai potensinya dikeluarkan. Jadi jihad itu pada penekannya adalah pengeluarkan berbagai macam potensi. Jadi kalau jihad fisabilillah berarti segala potensi yang ia miliki dia berikan, dia belanjakan di jalan Allah. Jalan Allah pun bermacam-macam. Jika itu syariat, maka itu adalah sabilillah. Demikian yang dapat saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Hawat kajian kita pada sore hari ini, kajian Syarah Kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan sore hari ini Ustadz Ahmad Sholeh menyampaikan temanya tentang keutamaan jihad.